Istrinya tidak hanya pamer kemesraan dengan pria idamannya, bahkan membawanya pulang untuk tinggal di rumah. Bahkan saat menerima bunga pemberian dari pria idamannya, ia menyuruh suaminya yang alergi serbuk sari untuk merangkai bunga itu, mempertaruhkan nyawa demi merangkai bunga untuk istrinya dengan perasaan kesal. Pemuda itu masih harus memotong sayur dan memasak untuk mereka. Namun, di belakangnya, sang istri justru bersenang-senang dengan pria idamannya. Tepat pada saat itu, sekelompok wartawan mengetuk pintu rumah mereka. Benar-benar ada dua pria. Presdirlin benar-benar hebat ya. Presdirlin, bicaralah Presdirlin. Katakan sesuatu Kak Song Huai. Aku tahu kamu tidak menyukaiku. Tapi kamu tidak bisa memanggil sekelompok paparazi untuk mengarang cerita, kan? Apa benar kamu yang memanggil wartawan kemari? Kakak, mana mungkin aku membohongimu. Song Huai, sebelum kamu pergi, kamu harus menyelesaikan masalah wartawan ini. Presdirlin dan Tuan Zhou tidak punya masalah. Orang yang patut dibenci adalah aku. Akulah orang yang tidak tahu malu. Kamu tidak menenangkan wartawan. Lebih baik kamu pikirkan bagaimana cara mengatasi masalah wartawan ini. Kak Song Huai, setelah kejadian ini, reputasimu di kota Haicheng akan hancur total. Saat itu tiba, Wan Wan pasti akan menceraikanmu. Bukankah kalian hanya ingin aku pergi? Aku akan kabulkan keinginanmu. Mengabulkan keinginan kalian. Saat istrinya sedang berkelit di hadapan wartawan, pemuda itu justru menempuh jalan untuk mengabulkan keinginan istrinya. Seketika, percikannya mengenai wajah sang istri. Saat itulah sang istri baru menyadari betapa berartinya pemuda itu di hatinya. Ia mengabaikan bujukan pria idamannya dan tetap ingin mencari suaminya setelah melihat tubuh suaminya yang sudah dingin. Ini ia menangisi sikap dinginnya terhadap suaminya di masa lalu dan saat ini, kata-kata manis pria idamannya. Terdengar begitu tidak berarti ternyata, pasangan suami istri yang asli adalah yang terbaik. Dan saat itu, sang istri seolah menemukan sebuah rahasia besar. Tidak ada tahi lalat kecil di telinga kanannya. Ini bukan Song Huai, segera kerahkan semua sumber daya grup Li. Dalam 10 menit temukan kabar tentang Song Huai untukku. Halo, Presdirli, kami tidak menemukan informasi apapun tentang Tuan Song setelah insiden lompat dari gedung. Tetapi kami menemukan bahwa pada hari Tuan Song jatuh dari gedung, Tuan Zhou menyuap media untuk datang ke rumah Anda. Menyuruh wartawan datang ke rumah Anda untuk menciptakan opini publik. Ternyata, sehari sebelumnya, saat ia sakit parah dan sekarat, ia melihat pemandangan di hadapannya. Seketika ia hampir saja meninggal dunia baru saja hendak lari dari tempat itu. Sayangnya ia malah menyenggol gelas anggur. Dan menumpahkannya ke sepatu seorang tamu saat itu. Setelah sang istri melihat pemuda itu. Dengan marah menghampirinya dan berkata bahwa ia tidak seharusnya datang ke tempat ini. Untuk apa kamu kesini? Aku kesini untuk mengganggu momen indah kalian sudah berapa kali kukatakan padamu. Ini adalah pekerjaanku. Pekerjaanmu adalah memeluk pria mudamu itu. Bermesraan. Berpelukan di depan umum. Begitu. Song Huai. Kamu seorang pria yang hanya menumpang hidup di rumah. Apa yang kamu mengerti? Apa kamu tahu caranya bersosialisasi, caranya menghasilkan uang? Benar, aku tidak mengerti. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Pemuda itu baru saja hendak pergi. Tetapi pria idaman itu tidak berniat melepaskannya karena ia baru saja menandatangani kontrak endorsement dengan klien. Menggunakan ini sebagai ancaman agar wanita itu memberi pelajaran pada suaminya. Ia pun menyuruhnya berlutut untuk membersihkan sepatu klien. Sang istri sebenarnya juga tidak ingin suaminya melakukan itu. Karena ia sangat mencintai pemuda itu. Tetapi ia juga takut membuat pria idamannya tidak senang. Jadi ia hanya bisa membiarkan suaminya melakukannya. Untuk meredakan amarah kecil pria idamannya pemuda itu, dengan menyeret kakinya yang pincang, berusaha untuk berlutut. Mulai menerima penghinaan ini sang istri melihatnya dengan wajah tidak tega. Sementara pria idaman itu diam-diam merasa senang. Tujuannya adalah untuk membuat pasangan suami istri itu berpisah, agar ia bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan. Karena kaki pincang pemuda itu juga disebabkan olehnya 3 tahun yang lalu. Saat karir istrinya baru saja sukses. Mereka pergi makan larut malam untuk merayakannya tetapi pria idaman itu justru mengganggu si pemuda. Dan hasilnya sebuah kecelakaan tak terduga terjadi. Saat sang istri mengkhawatirkan kondisi si pemuda, siasat menyedihkan dari pria idaman itu berhasil menipu dan mendapatkan simpati dari wanita itu bahkan dokter yang tiba di lokasi. Saat membujuk wanita itu untuk menyelamatkan suaminya yang terluka parah terlebih dahulu. Juga karena pria idaman itu berpura-pura menderita. Menyebabkan sang istri mengabaikan si pemuda. Setelah pemuda itu selesai membersihkan sepatu klien, ia berbalik dan mendatangi sebuah tempat yang strategis. Ini dia tempatnya. Orang mati bagai lilin yang padam sebenarnya membeli liang lahat diskon seperti ini untuk keluarga juga bagus. Bisa menghemat sedikit uang. Orang yang akan menempatinya 7 hari lagi adalah aku. Anda menderita kanker stadium akhir. 7 hari lagi. Akan ada seseorang yang mengantarkan abuku kemari. Song Huai, kamu di mana? Hari ini Yiran akan datang ke rumah sebagai tamu. Cepat pulang dan masak baiklah. Aku akan memasakkan hidangan terakhir untuk kalian. 7 hari kemudian, kita akan terpisah oleh maut setelah pemuda itu pulang.
Ia tidak hanya melihat istrinya dengan gembira memegang bunga, tetapi juga disuruh untuk membantu merangkainya setelah jatuh sakit. Pemuda itu menjadi alergi terhadap serbuk sari. Tetapi sang istri tidak percaya pada omong kosongnya. Karena sebelumnya saat pemuda itu memberikan bunga kepada istrinya, bunga itu pernah ditepis dengan kejam hingga jatuh ke lantai. Dan ia juga berkata pada pemuda itu bahwa ia tidak menyukai bunga-bungaan semacam ini. Sekarang pemuda itu baru sadar bahwa istrinya hanya tidak menyukai bunga yang ia berikan. Pemuda itu tidak hanya selesai merangkai bunga, tetapi juga memasakkan satu meja penuh hidangan untuk mereka. Tetapi ia kemudian berbalik ke kamar tidur untuk mengemasi barang-barangnya. Tepat pada saat itu, penyakitnya kambuh. Obatnya yang jatuh ke lantai tidak dapat ia jangkau. Di sisi lain, sang istri tiba-tiba samar-samar mendengar pemuda itu memanggilnya, baru saja hendak berdiri untuk memeriksa keadaan pemuda itu. Pria idaman itu justru melakukan hal yang melukai dirinya sendiri. Kakak, tanganku terluka. Bagaimana ini? Aku. Kakak, lukaku sudah separah ini. Kenapa kamu masih memikirkan kakak ipar? Cukup parah juga, biar ku bantu Anda membalutnya ya. 7 hari yang singkat ini terasa sangat panjang. Setelah diobati nanti akan membaik, ya. Song Huai, mau pergi kemana? Kemana aku pergi bukan urusan kalian, jangan sok drama deh kamu. Aku tadi sudah berjanji pada Yiran. Dia akan tinggal di rumah selama beberapa hari ini kalau tidak ada kerjaan. Masakkan makanan untuknya. Kalau mau makan apa, masak saja sendiri. Ku beritahu kau, kalau begini terus aku benar-benar akan muak. Kanker stadium akhir.